Cut Nyadin, Sri Kandi, tanah rencong yang abadi. Di bawah langit Aceh yang berselimun awan perjuangan, di tengah debu peluru dan air mata kehilangan, lahirlah sosok perempuan luar biasa. Ia bukan hanya istri, melainkan ia adalah seorang pahlawan. Ia adalah pahlawan itu sendiri, dialah Cut Nyadin, Sri Kandi dari tanah rencong yang mengubah seluruh perjuangan bangsa. Cut Nyadin lahir pada tahun 1848 di wilayah Lampadang, Aceh Besar. Di tengah keluarga bangsawan yang disegani, ayahnya Teku Nanta Setia adalah seorang ule balang yang dikenal taat beragama, terpelajar dan patriotik. Ibunya pun juga berasal dari keluarga yang terhormat. Sejak dini, Din telah hidup dalam lingkungan yang menjunjung tinggi nilai-nilai Islam, kehormatan dan kemerdekaan. Pendidikan agama dan adab menjadi fondasi utama masa kecilnya. Ia belajar Al-Quran, ilmu fikih, dan sejarah Islam, serta kearifan lokal Aceh. Tak hanya itu, Din juga dilatih ilmu bela diri dan strategi dasar perang. Karena di Aceh, bahkan kaum perempuan disiapkan untuk menghadapi kolonialisme. Kecerdasan menonjol, tutur katanya tajam namun lembut, dan pikirannya jauh melampaui zamannya. Ia tumbuh menjadi perempuan dengan semangat keberanian yang luar biasa, serta kuat sekaligus lemah lembut dalam sikap dan tutur sapa. Pada usia mudanya, Cut Nyadin menikah dengan seorang pejuang yang bernama Teku Cik Ibrahim Lamnga. Mereka adalah pasangan yang saling mencintai. Namun kebahagiaan itu tak berlangsung lama. Ketika Belanda menyerang Aceh pada tahun 1873, Ibrahim Lamnga memimpin pasukan ke medan tempur dan gugur sebagai syuhada. Berita kematian suaminya tak membuat Din hancur, justru menjadi kobaran api perjuangan dalam dadanya. Ia bersumpah tidak akan berdamai dengan penjajah. Aku tidak menyerah, air mataku telah kering, kini saatnya darah yang berbicara. Beberapa tahun kemudian, ia menikah dengan Teku Umar, salah satu komandan perang paling cerdik dan disegani di Aceh. Pernikahan ini bukan hanya penyatuan cinta, melainkan penyatuan strategi perjuangan. Mereka bahu-membahu menyusun siasat perang dan memimpin pasukan melawan Belanda. Cut Nyadin tidak hanya berperan sebagai istri, ia bertempur mendidik pasukan perempuan dan menjadi simbol keteguhan rakyat Aceh. Ia membawa obor semangat bagi mereka yang terluka, kehilangan, bahkan putus asa. Setelah Teku Umar gugur dalam perjuangan pada tahun 1899, Cut Nyadin tidak pernah mundur. Dengan usia yang menua dan kondisi tubuh yang rapuh, karena Cut Nyadin mengalami penyakit mata atau glaukoma, ia tetap menjadi pemimpin pasukan kecil secara gerilya di pedalaman hutan Melabuh. Selama 7 tahun, ia bertahan dalam penderitaan yang sangat luar biasa, kekurangan makanan, obat-obatan, serta tenaga. Namun, semangat dan perjuangannya tidak akan pernah padam. Bahkan, saat banyak pasukan gugur atau menyerah, ia tetap berdiri. Lebih baik mati dalam kehormatan daripada hidup dalam pengkhianatan kepada tanah air. Apa yang mendorong seorang perempuan seperti Cut Nyadin yang bertahan dalam perang yang panjang dan penuh penderitaan? Jawabannya adalah terletak pada iman yang kokoh, adat Aceh yang mulia, dan cinta yang dalam pada bangsanya.
Bagi Cut Nyak, keberanian adalah simbol emansipasi perempuan Muslim, bahawa perempuan bukan hanya penjaga rumah, tapi juga penjaga kehormatan bangsa. Dalam Islam, membela tanah air adalah bagian dari jihad. Bagi Cut Nyak, kemerdekaan bukan hanya soal tanah, melainkan soal harga diri umat. Ia memandang perjuangan sebagai ibadah, jalan menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ia juga percaya bahawa perempuan memiliki posisi penting dalam perjuangan, tidak sekadar sebagai pendukung dari belakang, tapi sebagai pemimpin di tengah krisis. Namun tubuh manusia memiliki batas. Pada tahun 1906, karena kondisinya yang makin lemah dan demi keselamatannya, salah satu pengikutnya dengan berat hati melaporkan lokasi persembunyian Cut Nyak kepada Belanda. Ia ditangkap dan diasingkan ke Sumedang, Jawa Barat, jauh dari tanah kelahirannya. Di tempat itu, ia hidup dalam kesederhanaan, tetap menolak tunduk, tetap menjaga harga diri sebagai pejuang, hingga akhirnya wafat pada 6 November tahun 1908. Cut Nyak dimakamkan di Gunung Puyuh, Sumedang, tanpa ada yang tahu siapa sebenarnya perempuan tua pejuang itu. Baru bertahun-tahun kemudian, makamnya diakui sebagai makam pahlawan. Tahun 1964, pemerintah Republik Indonesia menetapkan Cut Nyak sebagai pahlawan nasional. Namanya kini diabadikan di jalan-jalan utama, sekolah, rumah sakit, dan bahkan dijadikan sebagai inspirasi dalam dunia militer. Tapi warisan terbesarnya bukanlah pada nama, melainkan pada semangat yang ia tinggalkan, keberanian, kesetiaan, dan pengorbanan tanpa batas. Cut Nyak bukan hanya milik Aceh, ia juga merupakan bangsa Indonesia. Ia milik dunia, sosok perempuan yang tidak menyerah pada penderitaan, tidak tunduk pada kekuasaan, dan tidak takut pada kematian. Ia membuktikan bahawa kemerdekaan bukanlah hadiah. Ia diperjuangkan dengan darah, air mata, dan keyakinan yang tak tergoyahkan. Hari ini, Cut Nyak hidup dalam semangat perempuan Indonesia yang cerdas, berani, dan tidak takut menyuarakan kebenaran. Selagi nyawa dikandung badan, aku akan tetap terus melawan. Cut Nyak, seorang tokoh yang paling berperan pada masa saat itu.